dan itu tidak terdetek siapa yang beli. Kalau nggak kedetek siapa yang beli, bisa kemungkinan besar adalah antara China dan Rusia kan dibilang gitu, karena mereka nggak punya kewajiban buat mencatatkan dirinya dia beli, melaporkan dirinya kalau dia beli emas gitu. Jadi emas sih satu komoditi yang cukup menarik ya, dan udah di-matching juga sama Sukor, Cuan Troopers. Sahamnya yang tahun depan bakalan cukup menarik dan udah mulai produksi adalah BRMS ya gitu. Dan kebetulan sih sayangnya kita nggak bisa beli Freeport ya di Indonesia ya. Padahal cadangan emas terbesar di Indonesia itu Freeport sih. Iya. Freeport itu besar dan sangat besar sekali. Ya kalau teman-teman lihat laporan keuangannya FCX, Freeport McMoran, 90% dari pendapatannya itu adalah emas di Indonesia gitu. Jadi ya sayang sekali kita cuma bisa lihat perusahaan luar, perusahaan asing garap tambang di Indonesia dan mendulang hasilnya. Ya thank God juga kita udah bisa kemarin sempat konversi ya. Jadi kita jadi majority, Indonesia majority. Tapi ya kita sebagai investor retail kita nggak bisa beli. Yang kita bisa beli ya mungkin BRMS. Setelah itu UNTR punya tambang di Martabe. Setelah itu sebetulnya iya Persat atau J Resources. Cuma J Resources mungkin kita lihat dari price actionnya, dan gue mungkin agak sedikit volatile ya kalau J Resources ya. Gitu ya, kalau kita mau yang lebih secure, lebih nyaman, sebetulnya UNTR dan BRMS yang gue sempat lihat gitu. Oke, menarik ya. UNTR, BRMS sama Bumi berarti ya kalau dari William nih. Ini ada yang bilang semoga Freeport IPO-nya Freeport udah ada di New York Stock Exchange. Jadi kita belum ngelihat juga nih kayaknya Freeport bakal IPO di Indonesia. Oke, kalau tambahan satu lagi. Iya, silakan. Jadi gue sempat ada baca-baca juga politik and economics waktu Freeport pertama kali di Indonesia. Ternyata tahun 70 melalui PT Indovesta, Bakri ternyata udah punya Freeport. Udah punya gitu. Terus Bakri and the Group. Setelah itu switching ke pemilikan, dan setelah itu jadi pemilikannya Freeport. Setelah itu orang Indonesia punya kepemilikan juga berapa belas persen, dan itu adalah ya Bakri, grupnya Bakri gitu. Setelah itu pemerintah juga ingin dapat bagian, ya Bakri switching, dan ternyata ujung-ujungnya adalah dia gitu. Oke. Berarti ya kalau kita mau spillover efeknya lirik-lirik BRMS oke lah ya. Boleh lah. BRMS udah punya pengalaman kan sekarang iya udah all about gold gitu. Kalau dari Olive gimana nih untuk sektor komoditi yang kayaknya hot akhir tahun ini? Oke, kalau batu bara, kalau Cuan Troopers misalnya masih penasaran mau masuk itu mau nyicip ya bisa aja sih, tapi ingat harganya udah tinggi. Paling kalau yang bisa dilirik itu kalau yang amannya ya, yang amannya itu yang bagi dividen belum bagi dividen interim. Kan biasanya kalau batu bara itu bagi dividen kan seringnya 2 kali setahun, rata-rata semua udah bagi dividen interim. Ada tuh satu yang belum bagi dividen interim, walaupun sekarang udah mantul sih dari supportnya, jadi mungkin tunggu agak turun lagi, kodenya tuh ada row, tapi mungkin tunggu agak turun ya, soalnya sekarang lagi ada di resistance. Nah, kalau Bumi itu udah masalah fate ya, karena ada orang yang cocok, ada yang enggak. Kalau aku sih ada, dan masih floating profit dari terakhir yang kita chat, kita live itu aku masih hold, belum apa-apain gitu. Cuma kan balik lagi ada orang yang mungkin nggak suka sama GCG-nya, ya nggak masalah juga gitu kan, sesuaiin sama stock universe-nya Cuan Troopers gitu. Kalau yang untuk tahun depannya yang kita bisa hold agak panjang, ya aku setuju banget sama Ko William. Aku juga di emas sih. Soalnya waktu itu ya itu yang kata Ko William bilang, kita sempat ada market outlook juga kan beberapa minggu lalu. Jadi mungkin Cuan Troopers, kalau Cuan Troopers nanti setelah ini ada waktu bisa baca-baca tentang namanya adalah Basel III ya, Basel ya. Basel III ini jadi peraturan tentang sektor keuangan di dunia lah gitu ya. Nah, bedanya sama Basel II adalah dulu itu tier satunya atau instrumen yang dianggap nol resiko itu salah satunya adalah US dollar. Sebelumnya lagi ada mortgage.
sebelumnya lagi ada treasury ya, maksudnya apa, bonds pemerintah. Tapi ternyata mortgage memiliki resiko juga. Akhirnya dibuatlah Basel III gitu untuk memperbaiki ini. Nah, dulu di Basel II itu emas itu dia itu adanya di tier 3. Jadi emas itu bisa diakui sebagai cadangan atau aset itu nilainya hanya setengah dari harga aslinya. Misalnya harga emas 1000 US dollar nih, cuma berharganya tuh setengah doang di dalam peraturan Basel II. Tapi karena ada case 2000 krisis moneter 2008-2009, jadi diperbaruin kan jadi Basel III. Nah, di Basel III ini emas itu naik tiernya. Dari tier 3 menjadi tier 1, yang dimana tier 1 adalah instrumen investasi yang nol resiko. Nah, ada peraturan juga, jadi ketika Basel III ini kan adaptasinya bertahap ya, karena ada yang lain-lain gitu, ada komponen-komponen yang lain, misalnya kayak bank itu minimum permodalannya berapa dan lain-lain gitu. Nah, emas ini, jadi kalau misalnya sekarang perbankan kan punyanya paper asetnya gitu ya, atau derivatif dari emas. Perbandingannya itu transaksi hariannya 260 banding 1. Jadi 260 paper per satu batang emas gitu ya, yang dimana itu kan jauh banget ya spreadnya. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada negara yang butuh emasnya, ada nggak fisiknya? Nanti bisa ada potensi short squeeze ke depannya, kayak nikel. Kalau misalnya tiba-tiba banyak negara butuh emas fisiknya. Nah, di Basel III itu ada peraturan di mana misalnya tiap negara mereka itu punya cadangan yang mereka akui sebagai emas harus ada fisiknya 85%. Jadi bayangin kalau sekarang negara itu nggak ada fisiknya beneran sebesar 85%. Berarti demand terhadap emas itu nantinya akan meningkat. Nah, ditambah tadi William udah sempat singgung, quantitative easing itu bikin negara-negara jadi banyak yang nggak percaya sama dolar. Karena kok seenaknya dia bisa print money segitu banyaknya gitu ya. Betul. Kalau dulu Amerika misalnya terbitin bonds yang beli China. Tapi kalau lihat berapa tahun terakhir, China itu kepemilikan bonds Amerikanya udah turun parah. Tandanya apa? Tandanya China udah nggak gitu percaya lagi sama Amerika gitu. Nah, pada akhirnya nanti tiap negara bisa jadi berpikir untuk mengembalikan devisa mereka bukan lagi dengan dolar, tapi dengan emas. Nah, kalau ini terjadi, maka permintaan terhadap emas itu pasti secara fisik ya akan meningkat, dan tentunya ini juga akan menguntungkan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia juga punya tambang-tambang emas yang luar biasa besarnya. Tapi balik lagi, ini balik ke keyakinannya cuan troopers. Percaya nggak sama Basel III ini beneran diadaptasi gitu ya? Gitu. Iya, itu maksudnya. Terserah aja mau beli fisiknya atau mau beli sahamnya gitu. Kalau sahamnya tadi kan udah disebut ya, bisa MDKA, bisa Antam. Kalau Antam itu lebih ke distribusi ya, udah bentuk jadi. Kalau MDKA, BRMS itu kan tambangnya gitu. Bisa juga tadi apa yang disebut UNTR yang ada exposure-nya, ya terserah, sesuaiin dengan universe-nya Sobat Cuan, seperti itu. Iya, ini soalnya kalau kita lihat gimana? Katanya apa? Katanya ngomong soal emas, katanya harta karun Soekarno masih belum ketemu ya, isinya emas semua. Semoga ketemu ya. Kalau ketemu tuh viral tuh langsung. Viral. Iya. Jadi soalnya kalau kita lihat technical analisisnya juga di XAU itu emas itu udah mau break inverted head and shoulders. Kalau lewat 1810 aja udah bisa 1920-an gitu, Be. Ya kalau ibu-ibu kan biasanya suka tuh investasinya sekalian ada fisiknya. Tapi ini kita ngomongnya emas logam mulia bukan perhiasan ya. Iya, harus yang logam mulia, betul. Yeah. Soalnya terakhir kali saya ngobrol sama Mas Mike juga sebulan 2 bulan lalu itu emas masih 1.600 loh. Cuan Troopers juga waktu itu masih bingung loh, kok Mas Mike ini rekomendasinya emas ini udah 1.600-an, hari ini 1.800. Iya. Sepertinya mulai terbukti ya kalau kita lihat XAU-nya. Jadi kedepannya ada tren seperti itu ya, ada demand yang cukup besar sepertinya ya, seperti yang tadi udah dijelasin oleh Olive juga, di mana transaksi emas itu biasanya yang realnya cuma 1 ya banding 260 ya, Liv ya. Jadi kedepannya kalau emang itu nanti mau dirubah, nah jeng harga emasnya ini juga pasti akan terdampak. Oke, ini menarik banget, seru banget ya. Kita baru ngomongin 2 sektor loh, 2,5 deh. Karena tadi kita bahasnya sedikit teknologi di GoTo. Nah, saya mau tanya
pertanyaan terakhir. Tapi sebelum pertanyaan terakhir ini, saya mau info ke para cuan troopers ya. Ini kan percakapan kita seru dan pertanyaan kalian pasti banyak banget ya. Buat yang belum terjawab pertanyaannya, jangan lupa join ke komunitas kita dulu. Jadi cuan troopers lewat ifom.sukorsekuritas.com dan juga bergabung ke tim Olive ataupun tim William ataupun tim investor muda ya. Karena Itu sama aja either sih. way Aku investor sama muda aja. juga. Iya. Makanya harus join ya. Sobat Harus cuan join dulu. troopers makanya namanya kan. Kita gabung ya sobat cuan troopers. Sobat. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya mau tanya ke Olive dulu nih terkait dengan tips dan trik ya. Kita masih punya kurang lebih 5 menit, jadi mohon maaf harus saya batasin 2,5 menit nih. Olive terlebih dahulu tips dan trik di akhir tahun supaya bisa pesta cuan. Silakan. Oke. Kalau misalnya cuma pengennya tradingnya berarti jangka pendek ya atau menengah, ya udah cari aja saham yang bagus dengan chart yang lagi uptrend. Ketika dia koreksi, ya koreksinya koreksi wajar gitu ya. Biasanya kalian bisa tarik garis support, bisa pakai Fibonacci, bisa pakai support trendline. Ketika dia sedang berada di supportnya baik, udah sesimpel itu. Mantap. Silakan, Bro Will. Baru 1 menit tadi ya. Oke, jadi tipsnya ya ada beberapa strategi trend following yang udah di-mention sama Olive. Sama satu lagi kita bisa cari saham-saham yang emang udah dibuang sangat besar gitu. Karena kan kalau kita lihat pattern dari sebuah pergerakan saham, kalau dia naik pasti ada koreksinya kan. Dan kalau dia turun waktu lagi downtrend pasti ada reboundnya. Walaupun lebih sulit memprediksi marketnya reboundnya kapan gitu. Kita bisa memprediksi reboundnya kapan, ya mungkin kita udah jadi dewa saham kali. Dan mungkin strateginya kalau dalam fase downtrend, kita mungkin kasih beberapa tier pembelian gitu. Jadi kita tahu saham ini murah dan saham ini berharga, karena dari itu kita pengen beli saham ini gitu. Tapi kalau kita beli langsung, tiba-tiba dibanting lagi gimana? Average kita kan nggak bagus gitu. Mungkin kan harga saham bisa juga jatuh karena apa? Bukan karena fundamentalnya bermasalah gitu, tapi bisa jadi emang karena emosi pasar tuh emang orang kesel aja pengen buang saham itu gitu. Kayak contohnya gue kan orang kesel aja pengen buang nih saham gitu. Jadi ya saham itu bisa jatuh gitu. Karena whatever the reason gitu. Jadi ya kalau saham-saham yang lagi downtrend ya kita biasain buat dollar cost averaging gitu sampai beberapa tier di bawahnya gitu. Dan mungkin kita kita memprediksi kira-kira bukan memprediksi bottom sih, tapi di posisi mana kira-kira orang udah mulai punya kepentingan khusus gitu. Contohnya kayak gue kan udah punya kepentingan khusus 100 triliun itu modal saya loh gitu, ibaratnya waktu orang-orang invest di early stage itu modal saya gitu. Jadi ya di level-level itu ya mungkin udah bisa cicil ya, walaupun nanti mungkin kita masih bakal lihat Goto masih merugi gitu ya. Nah, tapi kan kita membeli masa depan di harga berapa gitu kan, menarik gitu. Sama satu lagi ada yang menarik, konstruksi sih juga ada cukup menarik sih, walaupun cukup challenging di konstruksi. Contohnya kayak Waskita ya, sebetulnya gue udah sempat kalkulasi kalau harga right issue-nya Waskita kemarin tuh kan dia pengen mendapatkan dana segar 3,9 triliun. 3,9 triliun itu dibagi dengan 8 miliar lembar saham, berarti kalau nggak salah sekitar 450-an. Tapi ya, we don't know the market kan. Jadi that's why kita udah bisa tahu kira-kira bottomnya di sini, tapi ya we don't know the market. Jadi kita harus, kalau marketnya lagi downtrend, kita boleh beli bertahap, ya tapi kita harus siapin lagi dananya gitu. Dan ya kira-kira bottomnya sampai berapa sih ya, anggap misalkan turun lagi 50%. Nah, kalau turun lagi 50% ya kita spare ibaratnya spare nyawa sampai berapa banyak gitu. Bisa spare nyawa sampai berapa banyak, dan kita convenience-nya berapa persen dari portofolio kita yang terpengaruhi oleh saham ini gitu. Misalkan ya kita convenience-nya 2,5%, ya berarti kita masukinnya 5% aja gitu. Di saham-saham yang emang volatilitasnya tinggi gitu. 5% kali turun 50% ya baru 2,5% dari portofolio dan nggak terlalu signifikan gitu. Money management. Money management. Oke.